Ya, negara kita Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki berbagai macam harta karun dunia. Namun sayangnya kita sebagai anak bangsa belum menyadari betapa besar dan berlimpah-limpahnya harta karun yang kita miliki ini. Seperti apa potensi kelautan Indonesia selengkapnya? Saya bahas untuk Anda di Kebangkitan Sektor Maritim Indonesia. Yang pertama kita lihat dulu fakta-fakta yang ada, di mana mengutip dari World Resources Institute mencatat ini Indonesia sebagai kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan juga jumlah pulau yang besar, di mana panjang pantai Indonesia ini mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut ini juga sangat besar sekali, yaitu mencapai 5,4 juta kilometer, dan mendominasi kalau kita totalkan ini total luas teritorial dari laut Indonesia adalah sebesar 7,1 juta kilometer. Nah, dengan luasnya lautan kita, hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang amat besar sekali, termasuk keanekaragaman hayati dan non-hayati yang ada di dalamnya, baik yang ada di dalam laut maupun di permukaan laut. Inilah yang merupakan modal dasar dalam mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Tapi sayangnya seperti saya katakan tadi, potensi ini belum sepenuhnya disadari oleh Republik ini. Nah, seperti apa potensinya jika benar-benar nanti suatu hari dimanfaatkan? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut ini adalah proyeksi pakar ekonomi maritim yaitu Rohimin Dahuri yang mengungkapkan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang meliputi 3/4 dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini, potensi ekonomi kelautan yang dimiliki Indonesia ini luar biasa sekali besarnya, di mana menurut Dahuri setidaknya ini ada 11 sektor yang dapat dikembangkan dengan luasnya perairan negara kita. Nah, seperti hasil laut, energi dan sumber daya mineral, wisata bahari dan juga sebagainya. Dan totalnya begitu ya, jika dikembangkan sepenuhnya ini menurut dari Dohari begitu ya, potensi ekonomi dari 11 sektor kelautan Indonesia ini adalah sekitar 1,38 triliun dolar Amerika Serikat per tahunnya, bukan rupiah ya, tapi dolar gitu. Atau angka ini kalau kita lihat 1,38 triliun dolar ini adalah 5 kali lipat dari APBN tahun 2019 atau 1/3 kali dari nilai PDB Indonesia saat ini. Nah, di sisi lain kalau serius digarap begitu ya, potensi ekonomi dari laut ini juga bisa menciptakan setidaknya kalau menurut Rohimin ini setidaknya 45 juta lapangan kerja baru, atau ini adalah sekitar 40% dari total angkatan kerja Indonesia saat ini. Sedangkan kalau kita mengacu kepada data yang ada saat ini, kontribusi dari sektor kelautan untuk PDB nasional pada tahun 2019 lalu ini masih sangat kecil sekali, yaitu berada di kisaran 22%. Jadi bisa kita bilang ini pemanfaatannya masih kecil sekali, tapi potensinya ini sebenarnya luar biasa. Nah, lantas seperti apa tantangan dan juga potensi-potensi kalau benar-benar sektor ini dikembangkan? Kita lihat lebih detailnya di slide berikutnya. Ya, dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Dahuri juga melihat kebijakan dan program yang dijalankan baru sebatas pada upaya mewujudkan keamanan dan juga kedaulatan di perairan dan bukan mengembangkan infrastruktur untuk mendukung transportasi serta logistik pada perairan Indonesia, karena masih kurangnya fasilitas dan juga infrastruktur utama baik pendukung di sekitar dermaga yang seharusnya ini menggerakkan ekonomi di sekitar pelabuhan tersebut. Lalu kemudian kita ketahui begitu ya, seiring dengan berubahnya zaman, masyarakat ini butuh transportasi yang cepat untuk menuju suatu tempat. Oleh karena itulah transportasi laut ini ternyata pelan-pelan mulai ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Padahal kita ketahui dari sisi biaya menggunakan kapal ini jauh lebih murah dibandingkan dengan terbang dengan pesawat terbang begitu ya. Padahal kalau dimaksimalkan begitu ya, transportasi laut yang murah ini sebenarnya bisa mengurangi ketimpangan harga antar wilayah di Indonesia. Anda pasti ketahui harga bensin gitu misalnya atau pangan di Papua ini jauh lebih mahal dibandingkan wilayah-wilayah di Indonesia lainnya. Lalu kemudian yang kedua, ini juga akan memudahkan yang namanya jangkauan pemerintah pusat kepada desa-desa dan juga wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, dan juga mempermudah yang namanya perpindahan penduduk dari desa-desa atau perkampungan ke kota-kota besar atau kota-kota urban. Tapi sekali lagi saya katakan potensi ini belum sepenuhnya dimaksimalkan. Namun ada fakta yang menarik saat ini di tengah pandemi ini, ternyata transportasi laut ini mulai dilirik lagi. Seperti apa dan kenapa? Kita lihat di slide berikutnya.
Ya memang Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ini mencatat tren penurunan jumlah angkutan penumpang dari sektor laut akibat pandemi yang membatasi pergerakan kita. Namun hal ini hampir berbanding terbalik begitu ya dengan angkutan logistik yang memang tidak boleh berhenti beroperasi di saat pandemi ini. Apalagi kita ketahui saat ini memang kita semua diterpa oleh masa-masa sulit seperti ini begitu ya, di mana ternyata moda transportasi laut ini menjadi angkutan andalan untuk mengangkut logistik hingga ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia dan beroperasi penuh di seluruh pelabuhan yang melayani angkutan logistik. Sehingga permintaan angkutan logistik ini diperkirakan oleh Kementerian Perhubungan naik di atas 50%, tepatnya di 50,56% dengan total saat ini dikatakan oleh Kemenhub, yaitu ada total 26 trayek yang beroperasi dari pagi ke malam begitu ya untuk mengangkut barang-barang ke daerah. Sementara truk logistik ini juga mengalami kenaikan yang signifikan, tren kenaikan yang signifikan, yaitu menjadi 45.131 unit dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, yaitu sekitar di 21.000. Sementara kalau kapal pengangkut penumpang, saya katakan tadi ini juga terjadi penurunan begitu ya, sangat signifikan yang kalau diproyeksikan oleh Kementerian Perhubungan ini turunnya di 94,47% dan jumlah kendaraan ini juga turun cukup dalam sekali, yaitu di kisaran 86,49%. Jadi dari data inilah bisa kita lihat begitu ya potensi yang dapat kita kembangkan tidak hanya di masa pandemi ini, tapi nantinya jika pandemi ini telah usai, bahwa pengangkutan logistik melalui jalur laut ini juga ternyata dapat dimanfaatkan, karena kalau dari segi biaya ini jauh lebih murah dan juga kapasitasnya ini juga pastinya lebih tinggi. Namun permasalahannya adalah potensi ini belum disadari oleh banyak pihak.